Halo, selamat datang di channel Yulson Avandaci. Perkenalkan, nama saya Yulson Avandaci, NPM 18053 111003, Prodi Pendidikan Fisika. Pada konten kali ini kita akan membahas mengenai sejarah bagaimana perkembangan fisika mulai dari mekanika, kalor, cahaya, listrik, dan magnet. Sejarah perkembangan dari mekanika. Mekanika adalah suatu ilmu yang pelajari suatu gerakan benda dan efek gaya dalam gerakan itu. Nah, mekanika ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu mekanika klasik sama mekanika modern. Mekanika klasik periode pertama tahun 1550 sebelum Masehi dicetuskan oleh tiga ilmuwan. Yang pertama Aristoteles pada tahun 384 sampai 332 sebelum Masehi, mengatakan bahwasanya adanya hubungan timbal balik antara gerak dan gaya atau dinamika. Kemudian ilmuwan yang kedua yaitu Archimedes tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi. Itu perintis ide dari statistika dan juga kajian tentang hidrostatika. Kemudian ilmu yang terakhir yaitu Eratosthenes tahun 273 sampai 190 sebelum Masehi, yaitu menghitung diameter bumi pada tahun 230 sebelum Masehi. Setelah adanya periode pertama mekanika klasik, lahirlah periode kedua, yaitu pada tahun 1550 sampai 1800 sebelum Masehi. Dicetuskan oleh tiga ilmuwan, yaitu yang pertama ada Descartes pada tahun 1956 sebelum Masehi sampai 1661 sebelum Masehi. Dia mengatakan bahwa tidak ada ilmu tanpa matematik atau matematika. Kemudian ilmuwan yang kedua yaitu Galileo pada tahun 1564 sebelum Masehi sampai 1642 sebelum Masehi. Dia membuktikan pernyataan ilmuwan yang lain yaitu Aristoteles yang berpendapat bahwa benda yang lebih berat akan cepat jatuh dari benda yang ringan. Kemudian Torricelli pada tahun 1608 sebelum Masehi sampai 1647 sebelum Masehi yang menemukan barometer dan persamaan laju air dari tangki bocor. Selanjutnya yaitu Otto von Guericke tahun 1602 sampai 1727 sebelum Masehi yang menemukan pompa udara. Kemudian Blaise Pascal pada tahun 1623 sampai 1662 yang menemukan hukum Pascal. Dan terakhir yaitu Isaac Newton tahun 1642 sampai 1727 sebelum Masehi yang menemukan tiga hukum Newton tentang gerak, yaitu hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton. Setelah muncul periode kedua pada tahun 1800 sampai 1900 sebelum Masehi, muncullah periode ketiga tentang mekanika klasik yang dicetuskan oleh Daniel Bernoulli pada tahun 1700 sebelum Masehi sampai 1780. Dia menerapkan ilmu mekanika fluida. Kemudian selanjutnya yaitu Bapak Leonhard Euler pada tahun 1707 sampai 1783 sebelum Masehi yang mendemonstrasikan hukum mekanika dari Bapak Sir Isaac Newton. Kemudian selanjutnya ilmuwan selanjutnya yaitu Joseph Louis Lagrange itu pada tahun 1736 sampai 1813 sebelum Masehi yang menemukan persamaan partikel. Dan terakhir untuk periode ketiga ini yaitu Bapak Hamilton
pada tahun 1805 sampai 1865 sebelum Masehi yang menerapkan gaya constraint pada gerak partikel yang terkendala. Kemudian mekanika modern dibagi menjadi dua, yaitu mekanika kuantum lama dan mekanika kuantum baru. Untuk mekanika kuantum lama yaitu ada Bapak Max Planck tahun 1900 yang menemukan energi foton berbanding lurus dengan energi cahaya. Kemudian ada Bapak Albert Einstein pada tahun 1905 yang menemukan bahwa cahaya terdiri dari partikel yang sebanding dengan frekuensinya. Selanjutnya, ilmuwan yang selanjutnya yaitu Niels Bohr tahun 1913 yang menjelaskan tentang spektrum atom hidrogen. Dan yang terakhir untuk mekanika kuantum lama ini yaitu Louis de Broglie tahun 1924. Dia menemukan adanya teori gelombang benda. Setelah itu muncullah mekanika kuantum baru yang dicetuskan oleh 3 ilmuwan. Yang pertama Werner Cary Heisenberg tahun 1925 yang mengembangkan mekanika matriks. Kemudian diikuti oleh Paul Dirac tahun 1927 yang menggabungkan mekanika kuantum dengan relativitas khusus. Dan yang terakhir yaitu Neumann Janos tahun 1932. Dia merumuskan dasar matematika yang kuat untuk mekanika kuantum sebagai teori operator. Kemudian proses revolusi saintik dalam perkembangan mekanika menurut Bapak Thomas Kuhn. Yang pertama menurutnya ada paradigma 1, kemudian Norman Chaincy, kemudian anomali S, baru krisis, baru ke revolution, dan baru ke paradigma kedua. Nah, sekarang kita akan coba mengkaji mengenai bagaimana sejarah dari perkembangan kalor. Orang yang pertama kali menemukan kalor ini adalah Bapak Antoine Laurent Lavoisier sekitar tahun 1743 sampai 1794. Dia adalah orang ahli kimia yang berasal dari negara Prancis yang berada di benua Eropa. Kemudian Bapak Laurent Lavoisier ini juga dikenal sebagai Bapak kimia modern karena banyak sekali penemuan yang telah dilakukannya di bidang kimia. Pada saat itu, kalor dianggap sebagai zat air yang tidak terlihat oleh mata. Dia juga orang pertama yang mengemukakan bahwasanya prinsip-prinsip penyimpanan jumlah reaksi benda kimia tanpa bentuk tertentu, yakni reaksi yang dapat mengatur kembali elemen yang benar dalam substansi semula, tetapi tak ada hal yang terhancurkan dan akhir hasil berada dalam berat yang sama seperti komponen asal. Kemudian Bapak Laurent Lavoisier ini juga dia melakukan penyelidikan di bidang geologi. Dan dia juga adalah orang yang menemukan tabel periodik unsur atau periodik unsur. Setelah Bapak kita Antoine Laurent Lavoisier menemukan tentang kalor, maka muncullah teori kalor dasar dari beberapa ilmuwan atau dari beberapa ahli. Yaitu yang pertama ada Joseph Black, yaitu tahun 1720 sampai tahun 1799. Kemudian ada Benjamin Thomson, yaitu tahun 1793 sampai 1814. Kemudian ada Robert Mayer, yaitu pada
tahun 1814 sampai 1878, dan yang terakhir ada Bapak kita James Prescott, yaitu tahun 1818 sampai 1889. Ilmuwan yang pertama akan kita bahas yaitu Bapak kita Joseph Black. Nah, Bapak kita Joseph Black ini lahir pada tanggal 16 April 1728, tepatnya di salah satu kota Bordeaux di negara Prancis. Kemudian Bapak kita ini juga wafat pada tanggal 6 Desember 1799 di Edinburgh, tepatnya di Britania yang sekarang kita kenal dengan negara Inggris. Kemudian Bapak kita Joseph Black ini terkenal dengan penemuannya tentang asas Black, kalor dan kapasitas kalor. Ada dua pernyataan yang telah dikemukakan oleh Bapak kita Joseph Black atau dikenal dengan asas Black juga. Yang pertama itu pernyataannya yang pertama yaitu bahwasanya dia mengatakan suatu zat itu memiliki kalor jenis yang berbeda. Pernyataannya yang kedua, dia mengatakan bahwasanya jumlah kalor yang dilepas itu pada suatu zat itu sama jumlah kalor yang diterima zat lain, tidak ada namanya perbedaan. Awal ditemukannya atau awal dia mengungkapkan pernyataannya yang pertama itu mengenai suatu zat memiliki kalor jenis yang berbeda, yaitu pada saat Bapak kita Black ini memanaskan sebuah magnesia alba. Bapak kita Black ini justru dia tertarik pada ciri kalor. Kemudian Bapak kita Black ini dia mempelajari kemampuan berbagai zat dalam menyerap atau melepaskan kalor. Jadi kemampuan untuk menyerap atau melepaskan kalor itu dinamakan kapasitas kalor. Kemudian penelitiannya yang lebih lanjut, melakukan penelitian lebih lanjut, dan dia menghasilkan sebuah kesimpulan. Bapak kita Black ini menghasilkan sebuah kesimpulan yang mengatakan bahwa suatu zat memiliki kalor jenis yang berbeda. Kemudian selanjutnya Bapak asas Black ini melakukan sebuah eksperimen, yaitu dengan mencoba mencampurkan sebuah zat yang terbagi atas dua, yang beratnya sama, ukurannya sama, namun yang membedakan mereka berdua yaitu perbedaan panas. Satu yang panas, yang lebih panas, dan satu yang agak dingin. Kemudian ternyata kedua benda tersebut pada saat dia melakukan eksperimen memiliki temperatur akhir yang sama, atau sering disebut dengan temperatur keseimbangan. Kemudian dia berpikir atau menarik sebuah kesimpulan. Dia mengatakan bahwasanya jumlah kalor yang dilepas suatu zat itu sama dengan jumlah kalor yang diterima zat lain. Kemudian ilmuwan yang kedua yang juga merupakan yang berjasa pada kalor yaitu Bapak Benjamin Thomson. Dia lahir pada tanggal 26 Maret, tepatnya tahun 1753 di kota Woburn, Massachusetts, Britania. Tapi itu sekarang namanya itu negara Inggris. Dan dia meninggal pada tanggal 21 Agustus tahun 1814 di kota Paris di negara Prancis. Pak Thomson ini juga merupakan orang yang sangat berjasa pada dunia fisika. Walaupun pada saat penelitiannya dia juga mengurusi masalah politik dan militer, tapi dia juga aktif dalam meneliti tentang fisika. Itu awal dari penemuannya itu pada tahun 1975. Bapak kita Benjamin Thomson itu meneliti mengenai gaya
pada bubuk mesiu, kemudian dan mendirikan sistem sinyal kelautan yang baru untuk tentara Inggris. Kemudian kontribusinya yang terbesar pada dunia fisika adalah mengenai teori kalor. Sekitar pada zaman ke-18 ke belakang, teori kalori yang dipercaya adalah bahwasanya kalor itu adalah fluida yang bisa mengalir ke dalam tubuh kita ketika dipanaskan dan mengalir keluar ketika didinginkan. Kemudian pada saat itu Thomson meneliti mengenai bubuk mesiu. Kemudian dia menemukan bahwasanya keadaan penyimpangan atau anomali yang tidak bisa dijelaskan dengan teori kalori. Dia memuatnya di dalam sebuah laporan pada Royal Society yang berjudul An Experimental Inquiry Concerning the Source of Heat Excited by Frank Thion tahun 1798. Kemudian Bapak Benjamin Thomson ini mengajukan sebuah teori baru yang dimana dia mengatakan bahwasanya kerja mekanis akan berproduksi kalor dan kalor tersebut adalah suatu bentuk gerak. Kemudian teori tersebut sukses memberikan penjelasan bahwasanya mengapa panas yang dihasilkan dari gesekan peluru meriam atau bubuk mesiu itu tidak akan pernah berhenti. Kemudian peristiwa tersebut tidak bisa dijelaskan dengan teori kalori terdahulu. Di dalam laporan tersebut terdapat aturan jumlah kuantitas kalori yang dihasilkan oleh energi mekanis. Kemudian teori yang dikemukakan oleh Bapak kita Thomson ini bertentangan dengan teori-teori kalori yang terdahulu. Dan pada saat itu ada orang yang tidak mempercayai atau tidak yakin terhadap Thomson, seperti James Maxwell yang mengemukakan teori kinetik kalor pada tahun 1871. Dan kesimpulan pernyataan yang telah dibuat oleh Bapak kita Thomson itu yaitu mengatakan bahwa kalor terjadi akibat adanya suatu gesekan. Kemudian ilmuwan yang ketiga yaitu Bapak kita Robert Mayer. Bapak kita Robert Mayer ini lahir pada tanggal 25 November di tahun 1814, tepatnya di Württemberg, Jerman, dan dia meninggal pada tanggal 20 Maret tahun 1878. Bapak kita Robert Mayer ini dia juga dikenal sebagai seorang dan fisikawan yang merupakan salah satu pemrakarsa termodinamika. Awal dari penemuan dari Bapak kita Julius Robert van Mayer ini, itu dia pada saat itu dia mengamati bahwasanya bahwa darah pasien orang-orang di Jawa berwarna lebih merah terang dibandingkan dengan darah pasiennya yang berada di benua Eropa. Dia menyatakan bahwasanya darah penduduk daerah tropis mengandung lebih banyak oksigen dibandingkan dengan darah yang berada di benua Eropa. Kemudian Bapak kita Mayer ini melakukan kesimpulan atau menyimpulkan bahwa di daerah tropis itu diperlukan lebih sedikit pembakaran makanan untuk menjaga agar suhu lebih konstan dan panas daripada pembakaran makanan itu lebih banyak dipakai untuk melakukan kerja dari individu. Kemudian pada saat Bapak kita Mayer ini kembali ke Eropa sekitar tahun 1842, dia mempublikasikan pemikirannya itu yang berisi bahwa jika ternyata panas dapat diubah menjadi kerja, hal ini berarti bahwa keduanya merupakan bentuk energi. Sehingga pada tahun 1850-an para ilmuwan mulai mengakui bahwasanya kalor itu sebagai salah satu bentuk energi. Selanjutnya pada abad ke-21 para ilmuwan fisika dan ilmuwan kimia teori mengenai suhu dan kalor mulai diaplikasikan
pada bentuk-bentuk penemuan baru. Salah satu contohnya bisa kita lihat di bidang komunikasi seperti pembuatan antena dengan menggunakan pita frekuensi Ka, di mana sistem kerja dari pita frekuensi Ka ini pada dasarnya rumusnya mengacu pada teori-teori suhu dan kalor. Ilmu yang terakhir yaitu bapak kita James Prescott Joule. Dia lahir di Salford, di kota Salford, tepatnya di negara Inggris pada tanggal 24 Desember 1818 dan dia wafat pada tanggal 11 Oktober 1889 tepatnya di kota Manchester, Inggris. Bapak kita James Prescott Joule ini dikenal sebagai perumus hukum kekekalan energi. Sebagai anak pengusaha kaya, Bapak James Prescott ini boleh dikatakan dapat melakukan apapun atau bebas melakukan semaunya. Ia bebas membaca berbagai macam buku yang disukainya. Kemudian tanpa disadari bahwasanya Bapak James ini sangat tertarik pada dunia listrik. Ia pada saat itu ia kerap sekali melakukan berbagai pencobaan seram dengan mengalirkan aliran arus listrik kecil ke tubuh pelayan-pelayannya. Kemudian melihat begitu menyukai dunia sains, maka pada usia 16 tahun ayahnya ini mengirimnya ke Universitas Manchester yang berada di Inggris. Di sana dia mengikuti beberapa pelatihan sains yang diajarkan oleh Bapak John Dalton. Kemudian pada saat dia kembali dari pelatihan sains tersebut, ayah James ini membangun sebuah laboratorium pribadi tepatnya di ruang bawah tanah. Kemudian di lab itu James melakukan berbagai eksperimen di mana dia melakukan eksperimen menemukan hubungan antara energi panas dan listrik, sehingga pada tahun 1840 Bapak James ini menerbitkan sebuah karya ilmiah tentang panas yang dihasilkan oleh arus listrik. Lalu pada tahun 1843 ia menerbitkan kelanjutan dari karya ilmiahnya tentang bagaimana mengubah kerja menjadi panas, di mana ia melakukan eksperimen ini menggunakan roda berpedal. Dan akhirnya dari situ James merumuskan konsep fisika mengenai kesetaraan energi mekanik dan energi panas, sehingga 4 tahun kemudian ia berhasil merumuskan kekekalan energi yang merupakan hukum pertama dari hukum termodinamika. Hukum ini menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk energi lainnya. Perkembangan teori cahaya pada zaman sebelum Masehi. Yang pertama yaitu Plato pada tahun 429 sebelum Masehi sampai 347 sebelum Masehi. Dia mengatakan bahwa kita dapat melihat benda di sekeliling kita karena dari mata kita memancarkan sinar penglihatan yang berbentuk kumis-kumis peraba, dan jika kumis-kumis tersebut menyentuh benda, maka akhirnya dapat melihat benda tersebut. Kemudian pada tahun 495 sebelum Masehi sampai 435 sebelum Masehi, Empedokles mengatakan bahwa kita melihat benda karena cahaya mengalir dari mata kita dan menyentuhnya. Kemudian pada tahun 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi, Aristoteles mengatakan bahwa penglihatan itu merupakan suatu bentuk yang diterima mata dari objek yang dilihatnya. Kemudian pada zaman sesudah Masehi dilanjutkan oleh beberapa ilmuwan. Yang pertama ada Bapak Al-Kindi tahun 801 Masehi sampai 873 Masehi. Dia beranggapan atau dia mengatakan bahwasanya
penglihatan justru ditimbulkan karena ada daya pencahayaan yang berjalan dari mata ke objek dalam bentuk kerucut radiasi yang padat. Kemudian pada tahun 965 Masehi sampai 1040 Masehi, Al-Haytham mengatakan bahwa sinar cahaya keluar dari garis lurus di setiap titik dari permukaan yang bercahaya. Kemudian ia juga mengatakan bahwa mata dapat melihat satu benda karena benda tersebut mengeluarkan cahaya yang kemudian ditangkap oleh mata sendiri. Pada tahun 1267 sampai 1319 Masehi, Al-Farisi mengatakan bahwa pelangi terjadi karena sinar atau cahaya matahari dibiasakan 2 kali dengan titik air hujan yang turun. Dia mengatakan juga 1 atau lebih pemantulan cahaya terjadi di antara 2 pembiasan. Kemudian pada tahun 965 sampai 1038 Masehi, Al-Hasan mengatakan bahwa mata dapat melihat benda-benda di sekeliling karena adanya cahaya yang dipancarkan atau dipantulkan oleh benda-benda yang bersangkutan masuk ke dalam mata. Pada tahun 1642 sampai 1727, Sir Isaac Newton mengatakan bahwa cahaya berwarna tidak mengubah sifat-sifatnya dengan memisahkan berkas berwarna dan menyorotkannya ke berbagai objek. Kemudian dia juga mengatakan bahwa tidak peduli apakah berkas cahaya tersebut dipantulkan, dihamburkan, atau ditransmisikan, warna berkas cahaya tidak akan berubah. Pada tahun 1629 sampai 1695, Christian Huygens mengatakan bahwa cahaya pada dasarnya sama dengan bunyi, yaitu berupa gelombang. Bisa dilihat pada gambar di bawah bagaimana prinsip cahaya sebagai gelombang oleh Huygens. Pada tahun 1819 sampai 1868 Masehi, Foucault mengatakan bahwa kecepatan cahaya dalam air lebih kecil daripada kecepatan cahaya dalam udara. Kemudian Thomas Young mengatakan juga bahwa manusia dapat melihat warna karena di dalam retina mata manusia terdapat 3 reseptor warna yang masing-masing peka terhadap warna merah, hijau, dan biru. Kemudian ia juga mengatakan bahwa warna merah dan biru adalah warna primer cahaya. Semakin berkembangnya mengenai teori cahaya sehingga pada tahun 1831 sampai 1879 James Clerk Maxwell mengatakan bahwa cahaya ialah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Tahun 1858 sampai 1947, Max Carl Ernst Ludwig menyatakan pendapatnya bahwa energi cahaya terkumpul dalam paket-paket energi yang disebut kuanta atau foton. Tahun 1879 sampai 1955, Bapak Albert Einstein mengungkapkan pendapatnya mengenai cahaya. Dia mengatakan bahwa gejala efek fotolistrik pada cahaya dengan menggunakan teori Planck. Kemudian mengatakan fotolistrik adalah peristiwa terlepasnya elektron dari suatu logam yang disinari cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Kemudian ilmuwan yang bernama Louis de Broglie mengatakan bahwa apabila cahaya memiliki sifat partikel, kemudian maka partikel juga memiliki sifat gelombang. Dengan demikian cahaya mempunyai sifat dualisme, yaitu sebagai partikel dan sebagai gelombang. Sejarah perkembangan listrik. Perkembangan sejarah listrik dimulai dari versi pertama, yaitu pada zaman Mesir kuno, di mana listrik ditemukan pertama kali oleh orang Mesir dan
kemudian dipopulerkan oleh orang Eropa. Pada saat itu orang Mesir melakukan penggalian sehingga menemukan pot pertama pada tahun 1936. Kemudian diyakini bahwa pot tersebut adalah elemen galvanik dan baterai yang primitif. Kemudian ditemukan dalam sebuah kuil di Dendera, puluhan kilometer dari utara Luxor. Sehingga karena sudah ditemukan, maka seorang insinyur listrik yang berasal dari negara Norwegia melihat bahwasanya objek yang ditampilkan pada relief pada bagian atas halaman ini dapat bekerja sebagai lampu. Kemudian pada versi kedua ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Thales yang menyatakan bahwa fenomena batu ambar yang bila digosok-gosokkan dapat menarik bulu sebagai fenomena listrik. Versi ketiga yaitu Bapak ilmuwan Michael Faraday yang menyatakan bahwa alat yang nantinya menjadi pembakar Bunsen yang digunakan hampir di seluruh lab sains sebagai sumber panas yang praktis. Kemudian yang kedua, penemuan Bapak Faraday pertama yang penting di bidang listrik terjadi pada tahun 1821. Kemudian dia berkesimpulan bahwa jika magnet diketatkan, justru yang bergerak adalah kawatnya. Yang terakhir atau yang keempat yaitu menemukan motor listrik pertama, suatu skema pertama penggunaan arus listrik untuk membuat sesuatu benda itu bergerak. Tokoh-tokoh penemu listrik ada 5 orang ilmuwan. Yang pertama Michael Faraday, yang kedua Benjamin Franklin, kemudian Hans Christian Ørsted, kemudian Luigi Galvani, dan terakhir Alessandro Volta. Sejarah dari magnet. Penemuan magnet ditemukan oleh seorang penggembala tahun 2000 sebelum Masehi di Magnesia di Yunani. Kemudian dikembangkan oleh Bapak William Gilbert tahun 1544 sampai 1603. Fungsi magnet zaman kuno di negara Yunani, magnet berfungsi sebagai benda sihir, kemudian mengusir roh jahat, dan yang terakhir yaitu menyembuhkan penyakit. Sedangkan untuk negara Cina atau Tiongkok, magnet berfungsi sebagai kompas atau penunjuk arah dan digunakan untuk kompas militer tahun 2000 sebelum Masehi. Magnet buatan William Gilbert. Ada beberapa penemuan yang telah dilakukan oleh William Gilbert. Yang pertama yaitu orang pertama yang membuat magnet buatan. Kemudian dia mengatakan juga bahwa bumi itu adalah magnet besar. Kemudian yang ketiga, kompas memiliki 2 titik yakni selatan dan utara. Pada dasarnya magnet dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu ada batang, silinder, jarum, cincin, dan ladam atau yang berbentuk U. Kemudian Hans Christian Ørsted pada tahun 1820 dia menemukan bahwasanya adanya hubungan antara arus listrik dan magnetisme yang kemudian dikenal dengan elektromagnetisme. Kemudian pada tahun 1831 sampai 1879, Clerk Maxwell menemukan adanya gelombang elektromagnetik. Bagian dari magnet dibedakan jadi 2. Ada yang kutub utara dan ada yang kutub selatan. Sifat magnet. Ada beberapa sifat magnet. Yang pertama, apabila kutub sejenis saling didekatkan maka akan terjadi tolak menolak. Kemudian sebaliknya, jika kutub tidak sejenis saling berdekatan akan terjadi tarik menarik. Yang ketiga, sebuah magnet dipotong menjadi beberapa bagian maka masing-masing potongan tersebut tetap memiliki kutub utara dan kutub selatan. Berdasarkan proses terjadinya, magnet dibedakan menjadi 2, yaitu magnet alam atau magnet yang berasal dari alam sendiri, kemudian magnet buatan yang berasal dari buatan manusia.
Kemudian berdasarkan sifat kemagnetannya, magnet dibedakan menjadi dua, yaitu magnet tetap dan magnet sementara.